Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Kali ini Pak Dedi coba akan membahas masalah pemantapan sel elektrolisis ya. Sebelumnya sudah Bapak ajarkan juga masalah apa itu sel elektrolisis. Ya, ini lebih mendalam lagi supaya kalian semua dapat mengetahui jauh lebih baik lagi ya. Nah, sebetulnya untuk sel elektrolisis ini kita bagi menjadi dua bagian, ya. Ada yang bentuk lelehan, cairan atau liquid, ada juga bentuk larutan, ya. Yang membedakan antara lelehan tersebut, ya, adanya kalau lelehan itu tidak mengandung pelarut yang biasanya adalah air. Ya, jadi perbedaan antara lelehan dengan larutan ya, itu kalau lelehan tidak ada airnya atau pelarutnya. Sedangkan untuk larutan tentu saja ada airnya. Oleh karena itu, untuk lelehan ya, kation itu langsung direduksi. Di dalam katoda itu kation langsung direduksi. Sebaliknya di anoda anion langsung dioksidasi. Ya, terutama kation atau golongan-golongan utama dan golongan transisi. Ya, ini biasanya adalah logam-logam. Kita langsung saja ke inti permasalahannya. Kita ambil satu contoh, ya, yaitu tuliskan reaksi elektrolisis leburan atau lelehan NaCl dengan elektroda platina, artinya tidak ada airnya. Katoda langsung kationnya akan berlangsung. Ya, pertama-tama kita reaksikan dulu bagaimana NaCl. Jadi NaCl ini terurai menjadi Na plus dan Cl minus. Jadi NaCl itu akan terurai menjadi Na plus dan Cl minus. Bagaimana yang terdapat di katoda? Apa yang terjadi pada katoda? Ya, yaitu kationnya. Kation itu berantaran positif. Berarti Na-nya akan masuk ke dalam katoda. Ya, Na-nya akan masuk ke dalam katoda. Jadi Na plus ditambah dengan elektron menjadi Na. Na plus ditambah elektron menjadi Na. Ya. Nah, bagaimana dengan adanya di anoda? Ya, dengan di anoda. Kalau tadi kationnya Na plus, berarti anodanya atau anionnya adalah Cl minus. Di mana Cl minus ini akan menjadi Cl2. Jadi di alam tidak ada ya yang monoatom. Untuk sel dia selalu diatom dalam bentuk Cl2 ya, dalam bentuk Cl2. Nah, di sini Cl minus menjadi Cl2, maka di sini kita tambahkan 2, koefisien 2. Jadi di sini 2 minus, di sini 0, maka di sini elektronnya 2 elektron. Makanya di sini kita kalikan 2 masing-masing supaya elektron yang diterima itu harus sama dengan elektron yang dilepaskan. Ya, setelah itu ya, kita jumlahkan keduanya dan elektron-elektronnya ini kita hilangkan. Ya, kita hilangkan. Setelah itu, maka kita turunkan 2Na plus ditambah 2Cl minus menjadi 2Na ditambah dengan Cl2. Nah, inilah reaksi yang terjadi, sel reaksi elektrolisis yang terjadi pada lelehan NaCl. Bagaimana kalau dia dalam bentuk larutan? Ya, sebetulnya nanti kita bahas lebih lanjut lagi bahwasanya larutan itu ada ya, ada dengan elektroda ya, iner atau tidak aktif, ada juga dengan yang aktif. Kita coba dulu sekarang dengan elektroda yang tidak bereaksi atau iner atau tidak aktif. Nah, ini kalian harus hafal. Elektroda apa yang tidak aktif tersebut? Yang tidak aktif itu adalah mas, aurum, platina, dan karbon. Cukup kalian menghafalkan itu saja. Mas, platina, dan karbon. Selebihnya adalah elektrodanya adalah elektroda aktif. Ya. Ini ada persyaratan-persyaratan. Apa yang terjadi di katoda? Apa yang terjadi di katoda? Ya, terjadi di katoda. Nah, ini kalian harus menghafal dengan deret volta. Ini deret volta ini harus Anda kuasai. Ya, di sini kalau Bapak Caman nanti meninggal alamanna zaman Fir'aun, coba nikmati sensasi
Pemberantas buta huruf bla 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 blanya. Nah, ini bisa kita hafalkan ya dengan membentuk suatu kalimat. Ya. Di sini H2O terletak antara Mn dan Zn. Ya, Mn dan Zn. Ya. Apabila ya, di dalam katoda kationnya adalah di sebelah kiri, ya di sebelah kiri H2O, maka H2O yang direduksi. Ya, jadi unsur-unsur tersebut di atas diwakilkan oleh H2O. Ya, yang akan direduksi adalah H2O-nya. Dengan persamaan reaksinya 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Tolong diingat kembali bagaimana reaksinya. Bapak ulangi lagi, yang direduksi H2O berarti 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Itu terjadi di sebelah kiri air, ya. Nah, bagaimana kalau yang di sebelah kanan air? Sebelah kanan daripada air yang direaksikan zat tersebut. Ya, zat tersebut. Gitu kan. Nah, kalau di sini yang direaksikan ya Zn-nya, Fe-nya, Cd-nya dan sebagainya. Ya. Nah, golongan A kecuali Mn direduksi H2O, ya. Jadi Mn ini ada suatu kecualian. Dia ada di sebelah kiri, tapi kalau misalnya saja direaksikan, maka ya dia itu yang direaksikan Mn tersebut. Di sini kan golongan A kecuali Mn yang direduksi H2O. Golongan transisi H yang direduksi kationnya. Kalau H, di sini ada H, ya, maka reaksinya 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2. Itu kalau terjadi di katoda. Bagaimana kalau terjadi di anoda? Ya, kalau yang terjadi di anoda, ya. Nah, di sini di katoda ini ya kalau dia mengandung O, misalnya SO4 ada O-nya di sini, NO3- ada O-nya, ClO4 yang dioksidasi H2O. H2O yang dioksidasinya H2O, ya. H2O-nya bagaimana? Nah, agak sedikit berbeda. Makanya tadi kalau tadi 2H2O ditambah 2 elektron. Di sini 2H2O menjadi 4H+ menjadi O2 ditambah 4 elektron. Ya, jadi tolong diingatkan lagi. Beda ya H2O yang terjadi di katoda maupun yang di anoda. Ya, jadi berbeda. Ya. Yang tidak mengandung O, nah, di sini Cl-, Br-, I-, yang dioksidasi anion tersebut sama kayak tadi yang sebelah kanan. Jadi dioksidasi ya Cl-, Br-, dan I-nya. Ya, kecuali OH. Kalau OH yang dioksidasi persamaan reaksinya adalah 4OH- menjadi 2H2O ditambah O2 ditambah 4 elektron. Ini kalau OH. Ya, OH terjadi. Ya. Kita langsung saja ke contohnya. Ya, ini sebagai perbandingan Bapak mencoba dengan zat yang sama. Tuliskan reaksi elektrolisis larutan NaCl, larutan kalau tadi lelehan ya, ini NaCl dengan elektroda platina. Di sini adalah platina itu adalah yang tidak aktif. Apa yang akan terjadi? Bagaimana reaksinya NaCl? Seperti biasa tadi sudah Bapak jelaskan. NaCl terurai menjadi Na+ ditambah Cl-. Sekarang Na. Ya, Na. Na ada di sebelah mana? Ya, Na ada di sebelah mana? Na kan ada di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri maka di katodanya adalah air yang menang. Ya, yang tadi diingat lagi di katodanya ada 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Ini kalau terjadi di katoda. Kalau di anoda ini, ya, tolong diperhatikan kalian semua supaya jangan salah untuk menjawabnya. Ya, jadi Na-nya itu karena ada di sebelah kiri H2O dalam deret volta, maka airlah yang menang. Maka di sini ada 2H2O ditambah dengan 2 elektron menjadi 2OH- ditambah dengan H2. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau terjadi di anoda? Bagaimana kalau dia di anoda? Kan NaCl. Cl di sini kan tidak ada O-nya, maka yang menang adalah Cl. Persis yang terjadi pada ya tadi 2Cl- ditambah dengan Cl2 menjadi 2 elektron. Ya, kemudian elektron-elektron ini kita
hilangkan, harus disamakan elektron-elektronnya tersebut. Ya, jadi kalau sini ya 2H2O ditambah 2Cl minus menjadi 2OH minus ditambah H2 ditambah dengan Cl2. Inilah jawabannya. Ya, 2Cl minus ditambah 2H2O ditambah 2OH minus ditambah H2 ditambah Cl2. Beda kan dengan lelehan? Yang ketiga, kita coba yang ketiga adalah dengan lelehan dengan elektroda aktif. Tadi kata Bapak, hafalkan untuk yang tidak aktif itu karbon, emas, dan platina. Selebihnya adalah aktif. Contohnya di sini, contoh adalah sebagian saja ada Cu, Ag, Fe, Ni, ya, sulfur, surum, argentum, ferum, dan nikel. Ini contohnya saja, ya. Apa yang terjadi, ya? Nah, di sini ketentuan di katodanya ini seperti kation pada larutan dengan elektroda tidak aktif, sama caranya. Ya, seperti elektroda tidak aktif. Ya. Nah, untuk di katoda. Bagaimana untuk di anoda? Kalau di anoda tersebut anionnya tidak berpengaruh. Anion apapun tidak berpengaruh. Yang menang adalah elektroda aktifnya. Ya, apakah dia punya O atau tidak punya O tidak berpengaruh. Yang menang adalah elektrodanya karena di sini elektrodanya adalah elektroda aktif, ya. Kita ambil satu contoh saja di sini, ya. Tuliskan reaksi larutan NaCl dengan elektroda tembaga Cu. Kita coba dengan Cu. Cu adalah aktif. Ya, bagaimana ya reaksinya? Seperti biasa, NaCl terurai menjadi Na+ ditambah dengan Cl-. Ya, terjadi di katoda. Ya, katoda dengan menggunakan Cu di sini. Katoda tidak berpengaruh. Ya, elektroaktif hanya berpengaruh di anoda saja. Ya, kalau ini caranya sama, ketentuannya sama dengan yang tidak aktif. Berarti di sini Na+. Bagaimana Na+ kedudukannya? Dia ada di sebelah kiri daripada H2O. Maka yang menang adalah H2O. H2O ditambah dengan 2 elektron menjadi 2OH minus ditambah dengan H2. Bagaimana dengan di anoda? Di anoda. Nah, di sini dikatakan di oksidasi tersebut apapun yang tidak berpengaruh, yang menang adalah Cu-nya. Yang menang adalah Cu-nya. Nah, Cu-nya di sini menang. Kebetulan sama 2 elektron, maka kita coret keduanya. Ya, kita coret keduanya, 2 elektron itu, ya. Elektron yang diterima maupun yang dilepaskan harus kita samakan dan kemudian kita hilangkan. Kita turunkan ke bawah 2H2O ditambah Cu ya menjadi 2OH minus ditambah H2 ditambah Cu2+. Inilah hasilnya. Ya, jadi berbeda kan? Nah, coba Bapak rangkum itu semuanya ya, lelehan larutan dengan elektroda tidak aktif, apa yang akan terjadi ini? Ya. Hasil yang pertama ya, sebagai pembanding 2NaCl menjadi 2CN, 2Na ditambah dengan Cl2. Ya, ini dengan larutan dengan elektroda yang tidak aktif. Nah, lihat perbandingan di sini. Berbeda kan? Ya, ini berbeda. Ya, tidak sama. Bagaimana dengan yang aktif? Nah, lihat kita perbandingannya. Berbeda semua. Antara lelehan, kemudian dengan elektroda tidak aktif dengan elektroda aktif. Ya. Kita coba contoh ya supaya lebih bersemangat lagi, kita banyak-banyak latihan lagi. Sini kita ambil contohnya elektrolisis KNO dengan elektroda platina, dengan elektroda di sini larutannya dengan elektroda platina. Apa yang akan terjadi? Ya, terurai KNO3 menjadi K+ ditambah NO3-. Apa yang terjadi di katoda? Ya, maka katoda adalah ini, K+. K+ ada di mana posisinya di dalam deret volta? Ada di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri yang menang adalah ya, air. Bagaimana dengan di anoda? Kita coba lihat dengan di anoda. Ya, di anoda NO ada O-nya. Berarti kalau ada O-nya yang menang adalah air. Ya, yang menang adalah air juga, ya. Tapi reaksinya berbeda. Kalau di katoda 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH minus ditambah H2, 2H2O ditambah 4H+ ditambah O2 menjadi 4 elektron. Di sini elektronnya jumlahnya berbeda. Karena berbeda, maka yang di atas perlu dikalikan dengan
2. Kita kalikan dengan 2. Kalau dikalikan dengan 2, maka kita akan memperoleh di dalam katodanya adalah sudah dikalikan 2, 4H2O ditambah 4 elektron, 4OH- ditambah 2H2. Sedangkan di anodanya sama tetap karena tidak ada pengaliannya. Ya, kebetulan di sini elektronnya sama, jadi bisa kita hilangkan. Elektronnya sama. Di sini H2O ditambah 2H2O berarti jumlahnya jadi 6. Ruas di sebelah kiri. Sebelah kanan 4OH- ditambah 2H2 ditambah 4H+ ditambah dengan O2. Nah, inilah 6H2O. Oke, good job. Kita bisa menjawab untuk soal yang pertama. 6H2O menjadi 4OH- ditambah 2H2 ditambah 4H+ menjadi O2. Kita coba soal yang berikutnya lagi. Ya, kita coba soal yang berikutnya lagi. Apa? Soal yang berikutnya. Elektrolisis CuSO4 dengan katoda dengan elektroda grafit. Grafit adalah karbon. Jadi, iner juga. Kita coba. Uraikan dulu CuSO4-nya. Oke, CuSO4 terurai menjadi Cu2+ ditambah dengan SO42-. Cu ada di belah mana dalam deret volta? Kita ingat larutan di sini. Ada di sebelah mana? Oh, ada di sebelah kanan. Kalau ada di sebelah kanan, apa yang terjadi di dalam katodanya? Maka di dalam katodanya Cu2+ ditambah dengan 2 elektron menjadi Cu. Bagaimana dengan di anodanya? Ya, bagaimana dengan di anodanya? Gitu. SO4 ada O-nya. Kalau ada O-nya berarti yang menang air. Maka airnya akan menang di sini. Ya, 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah dengan 4 elektron. Jumlah elektronnya tidak sama, maka yang di atas kita kalikan dengan 2. Kita kalikan 2. Ya, kalau kita kalikan dengan 2, apa yang akan terjadi di sini? Ya, di katoda karena dikalikan 2 menjadi 2Cu, 2+ 4 elektron minus menjadi 2Cu. Bagaimana dengan di anoda? Ya, di anoda ya tetap sama elektron, jumlah elektron yang sama kita coret. Ya, ketika kita coret kemudian kita turunkan ke bawah. 2Cu2+ ditambah 2H2O menjadi 2Cu ditambah 4H+ ditambah O2. Betul tidak? Oke, good. Bagus sekali. Pasti kalian bisa untuk menjawab itu. Ya, selanjutnya kita ambil sampel yang ketiga. Bagaimana dengan sampel yang ketiga? Elektrolisis dilakukan CuSO4 dengan katoda platina. Loh, platina apa? Bukan karbon? Bukan. Ya, platina adalah juga termasuk platina termasuk juga di sini adalah elektroda iner dan anoda besi. Wah, sekarang kita coba bagaimana elektrodanya beda. Di katoda kita gunakan platina dan di anoda diberikan besi. Nah, reaksinya biasa lagi. CuSO4 terurai menjadi Cu2+ ditambah dengan SO42-. Apa yang terjadi di dalam katoda? Ya, apa yang terjadi? Cu. Nah, ada di sebelah mana Cu? Ada di sebelah kanan deret volta. Maka Cu yang akan menang. Cu2+ ditambah 2 elektron. Ore, menang. Seperti itu. SO4. Wah, SO4. Nah, kita lihat sekarang. Katodanya beda di genang Fe. Tadi apa? Kalau dia menggunakan elektroda aktif, maka nggak ada yang akan bisa mengalahkan. Maka yang akan menang adalah apa? Fe. Fe ditambah dengan 2 Fe2+ ditambah dengan 2 elektron. Sebetulnya sama-sama 2 elektron, maka hasilnya akan iya Cu2+. Good. Oke, Cu2+ ditambah Fe menjadi Cu ditambah Fe2+. Itu yang ketiga. Kita coba yang keempat. Pada ini masih banyak soal untuk kalian semua. Ya, supaya kalian lebih memahami. Nah, sekarang, wah, elektrolisis larutan Al2O3 dengan elektroda platina. Wah, masih bikin iner. Kita coba dengan iner-iner yang tanda sering itu adalah iner. Seperti biasa ya, kita lakukan adalah, nah kita reaksikan dulu. Al2O3 akan terurai menjadi 2Al3+ dan 3O2-. Pak, bagaimana sih? Kita harus tahu bahwa O itu adalah 2-. Itu adalah patokannya di situ. O-nya ada 3, berarti 3 kali 2-. Al-nya ada berapa? Ada 2. 2L. Berapa di sini bagaimana? Jumlahnya harus sama. 3 kali 2- kan 6-. Berarti ini harus 6+. Berarti di sini pasti adalah 3+. Ya, seperti itu.
Apa yang terjadi di dalam katoda? Ini Al. Al ada di belah mana dalam katoda? Ya, kita lihat katoda. Al adalah ya Al3+ ditambah dengan elektron menjadi 2Al. Ya, 2Al. Di sini Al-nya 6+, 6- di katodanya. Bagaimana di anodanya? Kita lihat di anodanya. Anodanya adalah O. Nah, kalau O, ya O ini adalah, ya kita masukkan di sini. Ya, padi tidak dimasukkan ke Bapak kalikan 2 supaya apa? Supaya nanti menjadi genap. Ya, karena kan nanti kita hasilnya jadi O2. Kalau di sini O minus menjadi O2 minus menjadi O2, maka supaya jadi genap Bapak kalikan dengan 3, 6. 6O2 minus menjadi 3O2 ditambah 12 elektron. Elektronnya tidak sama. Bagaimana tadi dikatakan? Kita kalikan dengan 2. Ya, kita kalikan dengan 2 ya, supaya harga elektronnya menjadi sama. Ya, sama menjadi elektronnya sama. Kalau sudah kita kalikan, hasil yang kita akan memperoleh, yang akan kita peroleh adalah ya di katodanya ya seperti ini. Nah, elektronnya sudah sama. Tinggal kita coret saja elektronnya. Ya, kedua elektron tersebut kita coret. Hasilnya seperti apa? Iya, 2Al3+ ditambah 6O2 minus menjadi 6Al. Ya, di sini gunakan 4Al ditambah 3O2. Good job, Anda pasti bisa. Ya, gitu seperti itu. Ya, nanti kalau Anda kurang paham, tanya lagi sama Pak Dedi. Sip ya. Nah, nanti kita lihat secara keseluruhannya ini kita dapatkan untuk ya sampel pertama yang kita bahas. Yang ini juga kita bahas sudah untuk sampel yang kedua. Ini sampel yang ketiga kita coba bahas dan ini sampel keempat yang kita bahas. Ya, berarti 4 soal kita sudah selesaikan. Masih perlu lagi? Kayaknya kalau kita banyak-banyak latihan, ya kita akan lebih mantap lagi untuk bisa mengetahui lebih banyak lagi. Ya, ini sebagai bahan lagi nanti suatu saat Anda ikut ujian ya atau UTBK, SNMPTN semuanya bisa Anda jawab dengan baik ya. Bapak kasih contoh yang lain lagi ya. Elektrolisis larutan H2SO4 dengan katoda elektrodanya adalah karbon. Ya, masih ya dengan iner. Seperti biasa ya, kita lihatkan lagi H2SO4 akan terurai menjadi 2H+ ditambah dengan SO4 2-. Bagaimana di dalam katodanya? Ya, kita lihat di dalam katodanya. Ya, ini seperti biasa kita masukkan di sini. 2H+, kita masukkan 2H+ di sini. Ya, di 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2. Di anodanya SO4. SO4 ada O-nya kan? Kalau ada O-nya yang menang apa? Ya, tentunya yang menang adalah air. Ya. Jumlah elektronnya tidak sama, di sini 2 elektron, di sini 4 elektron, yang diterima dan dilepaskan tidak sama, maka kita kalikan dengan 2. Kalau setelah kita kalikan dengan 2, ya, maka kita akan memperoleh 4H+, 4 elektron, 2H2O. Sedangkan ini di anodanya tidak terjadi perubahan, tetapi jumlah elektronnya sama, ya. Tinggal kita coret-coret saja elektronnya. 4H+-nya kita coret kebetulan sama sekiri kanan, elektronnya kita coret juga sama, ya. Maka kita akan turunkan 2H2O menjadi 2H2 ditambah dengan O2. Benarkah itu? Oke, good job. Bagus sekali. Kalian bisa menjawabnya dengan baik sekali. Coba lagi kita dengan yang keenam. Elektrolisis larutan ZnOH dengan katoda grafit. Grafit itu tadi adalah karbon. Ya, banyak-banyak kita latihan. Zn kita uraikan dulu menjadi ZnOH2 kali menjadi Zn2+ ditambah 2OH-. Di mana letak Zn? Ya, dalam katoda, apa yang terjadi dalam katoda? Maka Zn-nya akan terurai menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron menjadi Zn. Bagaimana dengan di anodanya? OH. Ingat dan tadi aturannya. Kalau OH, ya 24OH ditambah menjadi 2OH, ya 2H2O ditambah dengan O2. Di sini 4 elektron. Ya, 4 elektron. Ya. Ya, ini tidak ada plusnya, maaf. Ya. Nah, kalau kita tentunya elektronnya harus sama, ya. Elektronnya harus sama, maka kita kalikan dengan 2, ya.
Setelah kita kalikan dengan 2, maka kita akan memperoleh 4Zn2 plus ditambah 4 elektron 2Zn. Sedangkan di bawahnya dalam kondisinya adalah tetap. Ya, kondisinya adalah tetap. Apa yang terjadi? Kita coret elektron-elektronnya, maka 2Zn2 plus ditambah 4OH minus menjadi 2Zn ditambah 2H2O ditambah dengan O2. Benarkah itu? Oke, good job. Anda bisa. Ya, kita coba lagi sekarang ya. Bapak kasih 8 gitu ya. Kasih 8. Sekarang baru ke 6, 2 lagi ya. Kita coba 2 lagi. Contoh ke-7, elektrolisis lakukan CaSO4 dengan katoda besi dan nikel. Sekarang besi, katodanya 2 ke Bapak, kasih yang berbeda, besi dan nikel. Seperti biasa, CaSO4 kita terurai menjadi Ca2 plus ditambah dengan SO4 minus. Ya, bagaimana di katoda? Ya, bagaimana di katoda dengan Fe? Ya, di sini Ca di sebelah mana dalam transporter? Ada di sebelah kiri. Ya, kalau di kiri siapa yang menang? Kalau di sebelah kiri maka air yang menang. Pak, di sini adalah Fe. Ya, Bapak ingatkan lagi, elektroaktif hanya berlaku di anoda saja, bukan di katoda. Maka H2O yang akan menang. 2H2O ditambah dengan 2 elektron menjadi 2OH minus, ya, kemudian ditambah dengan H2, ya. Bagaimana dengan di anoda? Ya, di sini nikel adalah yang aktif. Nah, nikel akan menang di sini dia. Ya, karena kebetulan di sini elektronnya juga sama, 2 elektron langsung ditiadakan saja. Ya, maka kita turunkan 2H2O ditambah Ni menjadi 2OH minus ditambah dengan H2 ditambah dengan Ni2 plus. Kita lihat hasilnya. Oke, job. Betul sekali. Ya, ini adalah kita coba yang terakhir. Kita coba yang terakhir, yang ke-8, yang seru lagi. Ya, kita coba dengan yang ke-8, elektrolisis larutan H2SO4 dengan elektroda Cu. Wah, di sini elektrodannya adalah Cu, ya. Seperti biasa, H2SO4 kita uraikan menjadi 2H+. 2H+ kita reaksikan di dalam katoda. Apa yang terjadi? 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2. Bagaimana dengan di anoda? Ya, tentu saja akan yang menang adalah Cu-nya. Cu adalah yang aktif. Kalau ini kita coret 2 elektron, kita turunkan 2H+ ditambah Cu menjadi H2 ditambah dengan Cu2+. Apa yang terjadi? Aduh, betul sekali. Kalian hebat sekali. Pasti bisa. Bapak udah kasih contoh sampai 11. 8 example. Ya, ini kalau Bapak lihat lagi, keseluruhannya bisa lihat di sini. Ya, ini Bapak yang ke-5, ke-6, dan ke-8, 7, 8. Bapak cobakan seperti itu. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami lebih mendalam lagi. Ya, Bapak kasih untuk Anda adalah yang terbaik. Karena Bapak ya sayang pada kalian dan kalian pasti bisa semua. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.